tadi yang Mulia Sultan sudah bilang bahwasannya benteng ini awalnya itu direncanakan oleh Pak Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo gitu ya, direncanakan, tapi beliau belum sempat kebangun karena pada saat itu Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo baru bisa menyelesaikan istana Kuto Tengkuruk sama Masjid Agung gitu kan. Belum sempat dia menyelesaikan untuk Kuto yang besar ini. Alhamdulillah di masa Sultan Muhammad Baharudin Sultan ke-6 ya sudah diselesaikan dan diresmikan tanggal 23 Syawal tahun 1211 Hijriah. Nah, dari mana kita dapat tanggal ini? Yaitu tadi yang saya dapat dari buku saya Palembang gitu kan. Halaman 30 yang menyebutkan telah sudah kita besar dengan segala rumah dan taman, maka Sultan Muhammad Baharudin berpindahlah ke Kota Besar. Ini jelas tanggal 23 Syawal itu ya, kepada tarik 1211 tahun kepada nah dari situ kita dapat gitu kan kalau sejarahnya memang diresmikan pada tanggal 23 Syawal. Nah, untuk merubah, kalau dulu ya perlu dipahami tidak mengenal tanggal Masehi ya. Kalau dulu kita masih mengenal itu adalah tanggal Hijriah, tahun Hijriah. Nah, berhubung bukan bidang saya, jadi saya untuk konversinya saya pakai aplikasi yang bisa merubah dari Hijriah ke Masehi gitu kan, namanya Al-Habib gitu. Ini bentuknya ini. Nah, dari sanalah jadinya nanti kita dapatkan, kalau kita klik di sini masuk ke tanggal Hijriahnya akan muncullah tanggal Masehinya ada tanggal 20 Februari tahun 1797 Masehi, hari Senin, tepatnya hari Senin. Nah, inilah yang tanggal yang saya dapatkan kan. Nah, kalau kita terjemahkan sampai sekarang tahun 2024 gitu kan, tepatlah ulang tahunnya yang ke-227. Rencananya Belanda akan membuat benteng baru kan. Cuma ya tadi karena dia mengalami beberapa kali perang gitu kan, dana mungkin sudah nggak ada lagi gitu karena sudah habis dari perang sebelumnya. Akhirnya Belanda itu tingkat cerita ya, dia ingin merubah istana Kota Besar itu aja, keraton Kota Besar itu aja dimodifikasi menjadi benteng gitu kan. Jadi dia memodifikasi istana keraton itu menjadi sebuah benteng dengan cara merobohkan, meruntuhkan bangunan-bangunan istana sultan yang ada di dalam itu, dan dia hanya menyisakan tembok besar saja yang kita lihat sekarang ini, tembok yang istana itu yang ditinggalin, rumah sultan di dalam kayak kebun teh tadi, istana sultan itu diratakan dengan tanah semua, diganti dengan bangunan Belanda, bangunan baru Belanda beserta asrama tentara dia ya. Gitu. Nah, maka dari itulah pada saat itu Belanda ya untuk administrasi dia tidak lagi memakai kata-kata keraton atau istana, sudah membuat benteng gitu kan, sudah tersebarlah mulai kata benteng Kota Besar. Nah, sangat disayangkan juga sampai sekarang pun setelah kita merdeka, setelah benteng dikuasai sama TNI seperti sekarang ya. Nah, itu ya masih terus digunakan sebagai benteng, sebagai kantor ya. Seperti yang kita lihat ini kan. Jadi benteng itu atau yang sekarang disebut benteng Kota Besar itu masih kantornya Esdam ya, Persiapan Kodam 2 Sriwijaya gitu kan. Nah, bangunan yang besar itu masih disebut sebagai benteng. Sayang sekali gitu kan. Karena apa? Karena ada tulisan yang besar ini, benteng Kota Besar gitu kan. Jadi anak milenial karena mangcek wah paling gede ya, sampai sekarang ya, tahunya itu benteng ya. Apa pelang besar-besar itu benteng Kota Besar gitu. Itu menurut saya itu pengkaburan sejarah bagi saya ya. Sebagai peneliti itu adalah pengkaburan sejarah, pembelokan sejarah.
Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Adil. Kita karena memang waktunya sangat terbatas, jadi saya ingin sedikit mengurai apa yang disampaikan oleh Pak Adil tadi sudah pas gitu ya. Mudah-mudahan itu nanti bahannya kalau dibagikan bisa menambah wahana pengetahuan lah buat kita semua bahwa BKB ini dulu disebut dengan Keraton Kuto Besak, keraton ya, atau Kuto Anyar. Nah, di sini ada kata Kuto Anyar. Kuto Anyar itu kalau dalam bahasa Indonesianya Kuto Baru, bukan Kuto Batu, tapi Kuto Baru, Anyar. Nah, kenapa disebut dengan Kuto Anyar? Karena ada Kuto Lamo. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa disebut dengan Kuto Anyar? Karena ada Kuto Lamo, gitu ya. Sehingga sangat diperlukan. Nah, Kuto Anyar ini tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Adil bahwa perubahannya itu terjadi ketika di zaman Belanda gitu kan. Ketika di zaman Belanda, ketika mereka berhasil menguasai benteng ini dan dirubah namanya menjadi Keraton Kuto Besak. Ya. Nah, sementara kita ingin dia kembali seperti nama awal bahwa dia adalah Keraton Kuto Besak atau Keraton Kuto Anyar. Kenapa dia Kuto Anyar? Karena di sebelahnya yang sekarang menjadi museum Sultan Mahmud Badarudin II itu adalah Keraton Kuto Lamo atau disebut dengan Keraton Kuto Kecil. Kenapa dia kecil? Karena ya bentuknya kecil gitu loh. Dibangun yang baru lebih besar, maka disebut Kuto Besak. Kenapa dia disebut Kuto Lamo? Ya karena lebih duluan bangunnya. Soalnya dibangun yang baru, maka disebut dengan Kuto Anyar. Nah, istilah BKB ini muncul setelah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adil tadi bahwa ya ketika sudah dikuasai oleh Belanda. Karena Belanda menjadikan bekas keraton ini menjadi tempat pertahanan mereka, sekaligus barak tentara dan sebagainya. Jadi benar-benar dijadikan markas militer seperti itu. Nah, jadi yang kita pakai sekarang ini istilah BKB ini adalah istilah atau nama yang diberikan oleh penjajahan Belanda. Palembang ini yang katanya didengung-dengungkan atau dipercaya atau melalui penelitian-penelitian yang banyak sekali sudah dilakukan oleh teman-teman. Salah satunya adalah Palembang ini adalah kota tua. Nah, itu yang kemudian sangat memprihatinkan bagi saya. Pada kesempatan ini, izinkan saya memotret sedikit dari perspektif politik dan kekuasaan. Karena katanya sejarah itu dimiliki oleh penguasa. Jadi siapa yang berkuasa pada saat ini, itulah pemilik sejarah. Uraian Pak Sultan Adil tadi terus terang sangat memukau saya, Pak Adil. Saya sendiri yang sudah umurnya sekian, ya, dari adik-adik yang lain ini terkaget-kaget gitu ya. Ternyata namanya bukan benteng. Bayangkan, bukan benteng, sesungguhnya itu keraton. Jadi luar biasa peninggalan dari sejarah kita, Kesultanan Palembang. Nah, kenapa keadaannya sampai saat ini belum bisa kembali kepada masyarakat? Kalau tadi saya boleh mendengarkan bersama-sama, kita mendengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Sultan Adil, misalnya benteng di Bengkulu. Saya pernah berkunjung ke sana di pinggir laut ya. Itu sudah kembali mulai tahun 1977 ya Pak ya, Depdikbud ya, tetapi secara resminya di 2004. Kemudian Jogja juga begitu, dan tadi Frederbook ya kalau nggak salah ya, itu sudah. Nah, kenapa Palembang yang menyandang kota tua dan diakui, artinya kota paling tua se-Indonesia ini, para ahli tentu mengakui itu ya sebagai kota yang paling tua.
tetapi tidak dituakan, gitu ya, tidak dituakan. Nah, itu kita bisa lihat dari bagaimana negara mengelola Palembang, ya, negara mengelola Palembang. Kita bisa mengubah ini semua jika civil society dapat masuk menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri. Nah, penutup Bapak dan Ibu, ada adagium gitu ya, dari Winston Churchill gitu ya. History has been written by the victor. Sejarah itu ditulis oleh pemenang. Jadi, kalau kita dengan perjuangan menyuarakan, dengan upaya kita untuk masuk menjadi bagian dari elit itu sendiri yang akan melakukan political will, itu masih jauh dari keberhasilan. Salah satu caranya adalah dengan menulis. Itu menurut saya. Jadi menulis, jangan patah, jangan putus asa. Kita bisa ikuti Pak Sultan Adil untuk menulis, meneliti, dan terus-menerus mendokumentasikan apa yang menjadi tujuan dari yang kita inginkan. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Naita Istianda ya, yang telah menyampaikan paparannya, lebih menambah amunisi pengetahuan kita lagi ya untuk berbicara tentang Benteng Kota Besar, karena dari sisi politiknya sangat tajam tuh Bu Naita. Karena benar kita bersorak-sorak mengumpulkan pendapat tapi tidak ada ditanggapi oleh hak yang berwenang, kan sama bohongnya. Karena seperti waktu itu mahasiswa juga pernah melakukan aksi ya sama Pak Mas dari Panji dan Sultan juga waktu itu untuk menyuarakan bahwa benteng itu agak sedikit rustik. Nah, makanya kita hadir hari ini, malam ini, untuk membahas Benteng Kota Besar lebih dalam lagi dengan forum Zoom meeting ini, kita mendapatkan hasil yang baik. Dan juga di sini hadir juga ya, ada anggota DPRD Kota Palembang, Pak Ridwan Saiman ya, mungkin ya. Nah, mungkin nanti bisa menyampaikan aspirasi dari Zoom meeting kali ini ya. Dan juga tadi banyak juga komentar dan pertanyaan yang ingin bertanya ya. Dan tadi ada juga bilang kalau enggak Sultan aja jadi gubernur. Iya. Ya, mungkin kita diskusi ya setelah ini, setelah 3 narasumber berbicara, mungkin kita diskusi. Mungkin tadi siapa yang mau bertanya ya disilakan. Pak Masyura tadi ya? Iya, ada. Siap Pak Masyura. Oke, langsung saja Pak ya? Nah, kita diskusi Langsung. Cari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Yang Mulia Sultan, mungkin masih hadir beliau. Bapak, masih. Ada satu pertanyaan saya. Mungkin saya mohon maaf kalau dari awal tidak mengikuti paparan dari Sultan Adil tadi. Mungkin sudah disinggung tadi, tapi mohon maaf kalau saya mengulang ini. Saya melihat membaca di dalam Hikayat Palembang yang sudah ada terjemahannya ini.
bahwa nama Kuto Besar, Benteng Kuto Besar itu tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Ari juga. Di sini saya sebutkan, saya bacakan sedikit. Sebermula maka tetaplah Sultan Mahmud Badarudin itu menjadi raja di negeri Palembang, duduk di dalam Kuto Keraton Besar. Itu di dalam naskah itu begitu tulisannya. Artinya nama Benteng Kuto Besar itu kalau di dalam naskah, ini artinya kan sumber sejarah, ini kan Palembang, disebut sebagai Kuto Keraton Besar. Saya beberapa waktu lalu pernah bincang-bincang sedikit dengan Pak Ari mengenai itu, Ya, karena pertama pertanyaan saya itu dari mana asal mula dari yang tadinya disebut Kuto Keraton Besar menjadi Benteng Kuto Besar. Sebab kalau secara bahasa itu ada semacam gejala hiperkorek, mungkin kalau tidak salah itu istilahnya itu, karena yang namanya Kuto itu ya benteng. Kuto itu setahu saya maknanya benteng. Jadi kalau Benteng Kuto Besar, kalau disebut seperti itu benteng, artinya Kuto benteng. benteng besar, kan begitu. Jadi seolah-olah agak rancu lah kalau kita tahu dari situ. Sehingga Betul, yang betul. mungkin penamaan yang awal itu mungkin lebih tepat. Kuto Keraton Besar artinya benteng keraton besar. Kalau BKB-nya singkatannya tetap kita gunakan tidak soal. Artinya tapi kepanjangannya kita rubah. Benteng Keraton Besar, bukan Benteng Kuto Besar. Kalau Benteng Kuto Besar maknanya menjadi double. Benteng besar. Kalau mau diterjemahkan Kuto itu sebagai benteng atau benteng sebagai Kuto. Tapi rasonyo kata wong Palembang benteng itu Kuto itu ya benteng. Gitu. Jadi maksud saya apakah ini masih bisa kita perbaiki maksud saya untuk penamaan ini karena bukan apa-apa. Begitu kita menyebut itu bahwa Kuto Keraton Besar, kita bisa menghidupkan lagi kebesaran keraton besar di situ. Kemudian kita menginformasikan kepada generasi muda bahwa itu sesungguhnya keraton. Itu sesungguhnya keraton dari Sultan kita, Sultan Mahmud Badarudin yang disebutkan di sini di negeri Palembang duduk di dalam Kuto Keraton Besar. Nah, ada keraton itu keraton lama, ya, Kuto lama atau keraton lama. Yang kemudian ada yang baru. Nah, ini maksud saya mungkin perlu ditanggapan dari baik Sultan Adil atau Pak Ari, kira-kira apakah memang Ya, memungkinkan supaya ini tidak menjadi apa? Kita kan mau menjadikan ikon itu. Ikon itu kalau bisa mengandung apa tidak berlari dari sejarah dan bisa memberikan pencerahan kepada generasi muda bahwa itu memang sesungguhnya seperti itu. Kalau memang ini tidak bisa dirubah lagi, nah saya tidak tahu itu. Kira-kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Pak Masyur ya. Mungkin langsung saja ya ditanggapi oleh narasumber kita. Nah, ada Pak Kemasari Panji, Pak Sultan Naden, dan Bu Meta. Silakan. Ya. Dari siapa Saya dulu? dulu ya, saya dulu. Iya. Oke. Mumpung saya lagi on. Sebenarnya diskusi ini sudah diskusi di belakang meja dengan Pak Masyur ini, tapi kan tidak didengar oleh orang banyak gitu kan. Jadi perlu kita sampaikan. Jadi apa yang sudah ditulis di dalam buku Hikayat Palembang itu kan itu adalah salah satu usaha akademisi. Seperti kata Bu Meta tadi ya kalau bisa ya pekerjaan yang paling kecil itu adalah menulis ya Bu Meta ya. Jadi kita sudah lakukan penulisan itu dan mungkin itu perlu dicetak ulang karena saya dengar kabar Pak Masyur sudah mengkoreksinya untuk diedit. Jadi kan ada edisi revisi, silakan saja nanti Pak Masyur jadi editornya di situ ya. Nah, jadi saya sepakat Pak, kita harus kembali ke nama awal. Tinggal kalau berdasarkan naskah, tadi kan Kutonya di depan, ya kan? Kuto Keraton Besar. Jadi kalau disingkat KKB gitu kan? Nah, Kuto Keraton Besar. Kalau di Indonesia kan sekarang dengan bahasa gaya Indonesia yang sekarang dibalik. Bukan Kuto Keraton tapi Keraton Kuto Besar. Keraton bentengnya yang besar. Maksud benteng itu sebenarnya gini Pak Masyur, Ustaz. Bahwa Kuto, Jiwong Palembang Lama itu Kuto itu kan pembatas. Pagar boleh lah. Nah, diterjemahkan oleh Pak Masyur tadi benteng, masih masuk lah sebenarnya. Jadi tidak didefinisikan sebagai kota. Nah, kalau didefinisikan sebagai kota agak jauh gitu kan. Tapi kalau dia pagar, pembatas, benteng, dinding, tembok tinggi masih masuk itu. Ya, disebut dengan Kuto.
Nah, pilihannya apakah mau di depan, mau di tengah, jadi Kuto Keraton Besak atau Keraton Kuto Besak itu sama pilihannya. Yang tidak yang kita perdebatkan malam ini jangan pakai istilah BKB. Karena BKB itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Adil juga, saya juga ada di tulisan saya sebenarnya, tapi karena Pak Adil sudah menyampaikan, saya tidak mau menyampaikan lagi bahwa intinya itu di zaman Belanda mulainya BKB itu. Nah, kalau kita masih mewarisi BKB itu, jadi kita hanya tergambarkan bahwa BKB itu atau Keraton Kuto Besak itu ya cuman markas militer gitu loh Pak. Jadi image kita sudah tergiringkan secara tidak langsung. Nah itu loh. Nah, makanya kita bincang-bincang kemarin di belakang meja, maksudnya sama Pak diskusi sama Pak Masuk berdua, kemudian kemarin juga sudah sempat ngomong dengan Pak Adil. Makanya kita adakan cara diskusi malam ini. Artinya diskusi ini biar didengar orang banyak bahwa kita harus kembalikan ke posisi awal. Kemudian pertanyaannya, apakah mungkin itu dilakukan? Segala sesuatu yang di dunia ini mungkin, Pak. Yang tidak mungkin itu kalau keputusan Tuhan, tidak baca diganggu gugat. Ya, termasuk misalnya penetapan tanggal ulang tahun Kota Palembang yang bergeser sehari. Nah, ini ada Pak Ridwan nih. Kita menunggu betul nih. Dari pemerintah ada gerakan untuk mengembalikan kembali ke tanggal 16, jangan 17 seperti itu kan. Nah, sama dengan ini. Kenapa nggak sepaket saja sekalian? Kita kembalikan nama aslinya adalah Keraton Kuto Besak atau Kuto Keraton Besak. Ya. Atau kata Pak Masud tadi solusinya tetap BKB tapi artinya jangan benteng. Seperti itu tadi kan. Nah, jadi sesuatunya itu mungkin, Pak. Asal kalau BKB tetap Ari, tapi yang K di tengahnya itu keraton bukan Kuto. Iya. Nah, jadi berubah. Yang di tengahnya itu bukan Kuto tapi keraton. Nah, jadi keratonnya itu mau kita munculkan supaya sadar bahwa itu adalah keraton memang. Keratonnya itu yang mau ditonjolkan gitu. Saya sepakat. Nah, artinya kembali ke di sini ada Pak Ridwan nih. Mudah-mudahan Pak Ridwan bisa mendengar aspirasi ini. Ya kenapa tidak sekaligus lah sepaket dengan hari ulang tahun Kota Palembang, nama BKB, perlahan-lahan aja lah kita berjuang seperti itu kan. Saya pikir itu. Jadi segala sesuatu. Oh ya, saya mau menambahi juga. Ini sudah ya Pak, saya jawab. Jadi memungkinkan Pak. Tinggal pemerintah kita mau minta. Status. Jadi BKB tadi saya lupa. Pak Adil menyinggung saya minta dijelaskan bahwa status BKB Pak ya. Jadi BKB ini sudah pernah ditetapkan menjadi cagar budaya pada tahun 2004. Ya secara nasional. Tapi menjadi cagar budayanya Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Namun dengan peraturan yang terbaru harus diperbaharui karena banyak sesuatu yang rusak. Jadi ini nanti tugas CACB ke depan. Kita harus status cagar budayanya itu harus diperbaharui. Nah itu saja mungkin informasinya. Jadi itu sebenarnya sudah cagar budaya. Berdasarkan data yang lama aja kita harus memperlakukan cagar budaya BKB ini sebagai cagar budaya. Makanya kemarin ketika saya lewat di situ saya sedih sekali. Makanya saya share dengan Pak Adil kan fotonya Pak Adil ya. Batangnya besar itu mengerikan gitu loh. Nah, itu aja mungkin silakan Pak Adil kalau mau jawab atau Bu Meta. Terima kasih atau nanti yang lain juga. Ya, terima kasih Pak Arifannya ya. Langsung Pak Sultan Adil, ada tambahan? Ya, bagi saya sih cukup ya penjelasannya Pak Mas Arifannya udah gamblang karena memang beliau yang ikut mengarang buku Hikayat Palembang ya. Kalau saya hanya membaca. Bagi saya buku Hikayat Palembang itu bagus sekali. Sayang kalau itu tidak disebar ya ke milenial sekarang karena itu menceritakan memang mulai dari Sultan SMB Jayawikramo ya sampai ke sampai ke Prabu Anom ya itu secara mendetail dijelaskan. Bagi milenial mungkin kalau pengen paham sejarah Palembang ya buku Hikayat Palembang itu salah satu rujukan yang bagus karena itu sudah sumber sekunder ya karena primernya kan ada di Legend sana kan. Tapi itu bagus juga, paling bagus untuk sumber buat skripsi, ya, buat tulisan. Itu baik kalau aku sih. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Meta atau ada yang lain tanggapan? Kak Dudi mungkin? Kalau saya setuju dengan pengembalian nama itu terlebih dahulu Pak Sultan Adil, Pak Masyur Lumci
Tetapi itu tadi jalannya mungkin lambat ya, karena kan kita harus prosedural. Kalau di sini tadi ada anggota DPD, itu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa didengar juga aspirasi dari teman-teman, karena dari Bukan DPD, Bu, DPRD. oh DPRD, sorry ya, Kota. DPRD, ya. DPRD kota. Oke, kita sangat bersyukur gitu ya. Mudah-mudahan perjalanan kita ini nanti bisa dikawal. Sejarah kan sudah menunjukkan kita gitu, bahwa dari penelitiannya Pak Sultan Adil, kemudian mungkin dari Pak Mas Ari Panji dan teman-teman, tadi juga tambahan dari Pak Masyur Lungci gitu ya. Bagus sekali gitu kalau dikembalikan namanya menjadi Keraton Kuta Besak gitu ya, atau menuju ke situlah. Karena memang orang di luar Palembang itu mereka pahamnya kan Sriwijaya, Kesultanan, tapi ikonnya itu nggak ada. Mau dicari di mana gitu ya. Nah, itu yang satu. Yang kedua, saya punya ide. Di webinar kita yang terdahulu, saya ingat kalau tidak salah kita pernah mencoba untuk bisa punya space. Mudah-mudahan Pak Fawaz ingat ini, Sultan Fawaz, kita meminta space di dalam benteng itu sedikit saja, mungkin bisa untuk memberikan pencerahan kepada pengunjung. Saya membayangkan jika itu bisa diimplementasikan. Kalau memang tidak boleh karena belum resmi atau masih belum ada keinginan untuk itu, apakah mungkin kita ya sedikit saja ada melipir di situ gitu ya, ada bangunan yang bisa mengedukasi masyarakat gitu. Di situ misalnya kita bisa gambarkan tadi gambar-gambar yang indah itu dari Pak Sultan Adil gitu ya. Kita repro, kemudian kita tempelkan, ada tulisan-tulisan tentang sesungguhnya Benteng Kuto Besak itu adalah dulu keraton, sejarah-sejarah Palembang. Mungkin itu bisa jadi salah satu cara juga sehingga pengunjung yang ke sana itu bisa tercerahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tulisan-tulisan tentang perubahan nama ini harus kita gaungkan. Ya, entah menggunakan anak-anak muda ini atau sekaligus melalui buzzer kan juga bisa kalau mau cepat gitu ya. Paham buzzer ya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah keamanan di sekitar Benteng Paksa Hilir. Beberapa tamu saya gitu yang datang ke Kota Palembang, aduh, mereka sangat istilahnya tuh trauma gitu ya. Baru datang itu sudah istilahnya dipalak kalau kata orang Jakarta gitu ya. Nah, ini kan sangat tidak nyaman. Bagaimana di sini peran pemerintah gitu loh untuk membuat nyaman benteng itu sehingga orang akan berkunjung ke situ sebagai destinasi wisata, bukan hanya pedagang-pedagang kaki lima atau preman-preman. Nah, itu menurut saya ya, mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan, kita mensosialisasikan tentang kebudayaan kita. Terima kasih Pak Wahyudi. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, mungkin benar juga kita malam ini boleh kita gaungkan sedikit. Sini juga ada YouTuber Mang Dayat ya. Mungkin beliau nanti buat konten ya tentang BKB, tentang nama tadi ya. Dan juga di sini mungkin ada Pak Masyur gimana? Udah ya? Oke ya? Oke. Dan di sini juga ada Pak Ridwan Saiman mungkin mau berbicara atau Pak Dudi Oskandar dari media Berita Pagi. Apa nih? Ridwan dulu. Ridwan ya. Ngapain lah kamu berdua nih saling suruhin, udah.
Ngadu Halo, dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Pak Dewan. Ya, Ya, Pak Dewan. masih ada kesempatan Ya, bicara tentang BKB pada khususnya ya, dan memang masalah pariwisata maupun budaya. Saya selaku wakil rakyat di Kota Palembang itu sangat miris sekali ya dengan konsep pemerintah Kota Palembang akan pariwisata yang ada gitu ya. Apalagi tadi Bu Meta menyatakan Palembang ini kota tua, tapi tidak dituakan. Ibu Meta kalau tidak salah, Pak Mansur tadi mengatakan itu. Jadi memang tidak ada konsep terkait masalah itu ya. Minta maaf ya, ini penilaian saya karena Raperda tentang rencana induk pariwisata kota saja itu baru dibuatnya di tahun ini. Tahun 2023 kemarin mulainya ya, sampai 2024 ini saja belum selesai. Kenapa? Karena bagaimana mungkin pemerintah pusat mau menurunkan DAK kalau rencana induk pariwisata kotanya saja tidak ada. Jujur ya, saya sudah sejak lahir sampai sekarang menjadi anggota dewan itu tidak pernah masuk BKB itu. Bagaimana bentuk BKB itu ya? Makanya saya kagum melihat foto yang disampaikan Pak Kemas Ari tadi. Apa iya BKB itu masih seperti itu? Yang mana keratonnya dulu, betul kan? Makanya saya sebagai wakil rakyat miris sekali akan keberadaan BKB yang pada saat ini dikuasai oleh Jasdam. Itu tidak nyambung sekali ya tentang sejarah pertahanan dengan Kesdam ya, bukan Jasdam, Kesdam, Kesehatan Daerah Militer. Ini kan unik pemerintah kita ini kok enggak ngeh bahwa itu sebenarnya punya bukti sejarah, punya apa namanya nilai sendiri jika dikembangkan dari sisi kepariwisataannya seperti itu. Tapi malah dijadikan Kesdam. Saya pernah mau mengajak anggota DPR RI untuk masuk ke dalam BKB itu karena dia Komisi 10 ya. Saya akses melalui Dinas Pariwisata, Dinas Budaya, itu tidak tembus. Artinya bagaimana mau memperjuangkan BKB itu kembali kepada pangkuan pemerintah daerah, untuk masuknya aja nggak bisa gitu ya. Nggak pacak masuk ke BKB itu. Itu anggota DPR RI yang mau saya ajak itu. Saya selaku anggota Dewan Kota Palembang minta tolong difasilitasi, saya bilang, supaya saya dan anggota DPR RI Komisi 10 yang terkait tentang pariwisata dan budaya dan pendidikan untuk masuk ke dalam BKB itu, mau melihat BKB. Dijawab oleh dinas budaya pada saat itu. Saya sebutkan namanya yang saya komunikasi itu bukan kewenangan kami. Itu ya, kewenangannya ada di Kodam katanya seperti itu. Jadi kan lucu seperti itu kan. Masa pemerintah kota yang punya kewenangan administratif pada pemerintahan itu untuk akses ke dalam itu aja nggak bisa gitu kan, terkait budaya gitu ya, apalagi terkait pariwisata. Lalu yang kedua artinya memang harus ada political will. Saya melihat pemerintah kota sampai tahun 2023 masa Pak Harnojo itu tidak ada konsep itu pertama ya, tidak ada konsep tentang pengembalian hakikinya BKB itu sebagai satu wisata yang kesultanan yang akan dikembalikan lagi kepada asasinya seperti itu. Sampai sekarang buktinya masih tetap seperti kita lihat bahwa itu menjadi kewenangan daripada Kesdam seperti itu ya. Gitu. Yang ketiga ya memang saya masih bersyukur masih ada yang peduli ya terhadap kelestarian BKB, terhadap apa namanya bagaimana BKB ke depan, terhadap pengembalian hitoh daripada PKB itu bagus. Tapi kan tidak cukup hanya sekita-kitaan saja gitu ya. Apalagi kan masa periode saya ini sudah mau habis ya. Udah ada artinya lagi kalau untuk perjuangan panjang ini seperti itu maksud saya. Jadi harus dibangun sinergitas antara para pecinta budaya, para pelestari budaya ini dengan ya stakeholder yang ada di Kota Palembang. Fraksi-fraksi yang ada misalnya itu dikomunikasikan supaya mereka satu suara. Kalau mau off the record di Kota Palembang itu, belum ada fraksi-fraksi yang mau membahasakan itu menjadi program daripada pemerintah kota, belum ada.
Ya minta maaf itu baru PKS sendiri gitu kan yang menyatakan itu dalam pandangan umumnya, dan itu jawaban wali kota terlalu sumir. Terima kasih atas saran dan perhatiannya. Udah begitu aja. Tidak ada program misalnya tahun ini kami akan berusaha begini, tidak ada. Apalagi ini merupakan awal mula untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Ini sangat penting sekali diajak bicara para calon kepala daerah itu. Bagaimana konsep mereka tentang budaya, tentang pariwisata itu. Nah, lalu ada langkah-langkah lain. Kita ada 4 anggota DPD RI. Ada berapa? 17 ya, 17 DPR RI. Ada DPRD Sumsel. Ajak bicara semua itu dalam satu forum yang sama. Kalau mereka tidak mau diundang, kita datang ke sana minta waktu. Bila perlu dalam paripurna titip program apa yang akan disampaikan oleh fraksi-fraksi itu dari para pengamat-pengamat budaya ini. Ini kan belum pernah dilakukan kalau menurut saya ya. Saya berkali-kali mengusulkan, ayo datang ke DPRD bicara sama-sama dengan kawan-kawan di apa namanya fraksi-fraksi, ada kepemimpinan misalnya, itu belum ada seperti itu. Ya, semangat untuk berdemo bagus, tapi kan ada jalur lain yang bisa kita lakukan seperti itu ya, dengan jalur masuk melalui orang-orang yang memang mereka pembuat kebijakan seperti itu. Nah, mungkin itu saran dari saya. Dan saya sendiri kan sempat mempertanyakan kepada pemerintah kota, kenapa tidak membuat pelestarian budaya dulu, tapi maka yang dibuat sekarang raperda tentang pelestarian kesenian, padahal kesenian itu kan bagian kecil daripada budaya seperti itu kan gitu. Saya nggak ngerti kenapa pemerintah kota berpikir seperti itu. Nah, itu saran saya. Dan satu lagi, DPRD itu ada hak untuk mengajukan perda inisiatif kalau memang tidak dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, ini boleh dikomunikasikan kepada beberapa kawan-kawan di Bapemperda yang sebagai pengejawantahan daripada fraksi-fraksi ya, supaya apa yang kita ingin atur itu menjadi satu perda. Sehingga dengan dia menjadi satu perda, tinggal pengawasan dalam efektivitas pelaksanaan seperti itu. Nah, kalau tidak diarahkan anggota dewan itu, ya dia tidak akan terpikir tentang hal-hal seperti itu. Seperti itu. Jadi maksud saya didesak oleh para pelaku budaya, para pelestari budaya ini seperti itu. Dari akademisi kan sudah ada semua itu tulisan-tulisannya kan. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak Ridwan Saiman. Alhamdulillah malam ini kita ada dari wakil rakyat kita ya, dari Partai PKS. Mungkin kami berharap dari wakil-wakil rakyat di Kota Palembang bisa lebih lagi ya, memperhatikan budaya dan pariwisata di Kota Palembang ini ya, biar memang benar-benar tercipta yang bahwa kota ini memang sangat diperhitungkan. Kami berharap pada wakil-wakil rakyat yang akan jadi untuk memimpin 5 tahun ke depan, dan juga kepala daerah mungkin ya nanti pada akhir tahun ini akan pilkada. Ya mungkin selanjutnya. Oke, izin Pak WD, izin. Halo. Ya lanjut ya Pak. Nah, itu sudah saya tampilkan, saya share di layar. Mantul nggak fotonya? Ya, hampir. Foto. Nah, itu foto Bapak Ibu sekalian. Itu bisa Bapak Ibu lihat bahwa ini foto BKB terkini loh. Ini Lawang Borotan yang tadi saya tampilkan. Jadi kalau kita mau lihat sini, ini Lawang Borotan. Nah, ini ya, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, bersih gitu ya. Sekarang kondisinya seperti ini Pak Ridwan. Ini udah kita WA nih Pak pejabat wali kotanya, PJ wali kotanya nih. Ini hancur semua. Sebentar lagi akan roboh. Kenapa? Karena akar-akar batang ini besar ini sudah memasuki ke sela-sela atau ke selo-selo di Palembang, selo-selo dari batu bata dan fondasi. Nah, jadi Bapak Ibu lewat sendiri.
Jadi militer, Kodam sudah diberikan hak untuk memakai dan menunggu di sana, tapi ini tidak diperhatikan di depan mata loh. Di depan mata tidak diperhatikan. Sudah dapat hak, sudah menikmati, tapi cuma buang batangnya aja nggak bisa. Kan lucu nih. Makanya saya tulis nih, BKB ku sayang, BKB ku malang nih. 21 Februari 1897 2024. Kan luar biasa nih kalau tulisan ini, kalau mereka baca ini. Nah, ini kondisi sekarang. Nah, ini kondisi masa lalu. Kan luar biasa, berbanding terbalik nih. Data-data sejarah, dan ini di samping yang tadi saya bilang, sudah dipasang merek ini. Tanah ini milik TNI AD. Dari mana mereka beli gitu loh. Ini tanah pemerintah. Karena diambil alih dari kolonial. Karena habis perang gitu kan. Dipasang nih. CQ Kodam 2 Sriwijaya SHP. Surat hak pakai. Langsung berubah jadi SHM. Jadi surat hak milik ini. Nah, ini di mana posisi pelang ini? Kita kembali lagi ke foto awal. Nah, di sini. Di sini nih, di samping bastion ini pintu masuk komplek. Nah, di sini ditempel di dinding ini. Di sini penuh parkiran, sekarang konblok semua. Nah, di sini batangnya. Jadi kita bisa bayangkan, ini yang begitu indah, begitu asri, tapi sekarang lihat nih posisinya. Kita udah PJ wali kota, udah kita WA juga, jawabannya siap, oke gitu loh, tapi nggak ada perjalanan. Bukan berarti kita menghujat ya, tapi maksud saya hal-hal yang seperti ini memang tidak dipandang gitu. Nah, jadi benar kata Bu Meta, kadang-kadang ya sejarah itu milik penguasa gitu ya. Oke, itu saja mungkin tambahan dari saya. Lanjut Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Ya, siap Bu. Lanjut aja, kita ngalir. Ya, jadi tadi kan sudah ada dari Pak Ridwan ya, anggota Dewan ya. Mungkin saya pikir begini, kalau kita me-WA kemudian mengeluh kesah, itu membuat orang merasa tidak senang dengan kita, Pak. Malah membuat kita menjadi seperti apa ya, menghadapi tembok yang tidak ada pemecahan masalahnya. Saya pikir seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, bahwa kita memang belum pernah melakukan presentasi atau sesuatu kepada praksi-praksi. Nah, saya minta tolong kepada Pak Ari Panji ini, karena Pak Ari Panji dan kawan-kawan yang lain, terutama kita sama-sama orang yang merasa peduli terhadap peninggalan budaya, juga terutama kepada Yang Mulia Sultan, kepada Ibu Dr. Meita, dan Pak Adil, dan yang lain-lain juga, dengan arahan dari Pak Ridwan, minta tolong Pak Ari Panji, kita siapkan semacam presentasi yang bagus, kita langsung saja kita presentasi ke fraksi-fraksi. Nah, supaya nanti di fraksi-fraksi itu akan diajukan untuk dilakukan penganggaran atau program-program untuk aksi mengenai BKB. Jadi kita pada posisi sekarang kita aksi saja, Pak Ari Panji, lewat Pusat Kajian Melayu Nusantara Purwida, kita aksi saja dengan Pak Dedi Irwanto. Jadi seperti itu Pak Ari Panji, saya pikir itu saja yang kita lakukan. Kemudian kita presentasi dengan saya siap selalu, Bu. Dengan Pak Wali Kota dan dengan praksi-praksi. Nanti kita minta arahannya dengan Pak Ridwan, kemana saja, praksi mana saja yang kita minta untuk waktu untuk presentasi. Nanti kita buat surat dari Purwida, Pak Ari Panji. Izin nanti Pak Yang Mulia Sultan dengan Ibu Dr. Meita untuk berkenan bersama kita berjuang untuk PKB ini. Jadi kita mohon kawan-kawan, saya minta perhatian kawan-kawan dari Purwida, juga dari budayawan, kita jangan menjauhi, tapi kita melalui prosedur yang benar. Jangan kita demo atau sesuatu yang lain membuat kita malah membuat mereka tidak senang kepada kita, Bapak Ibu. Jadi kita lewat jalan yang memang seharusnya kita lalui saja, secara resmi, jalur resmi. Jadi kita gandeng pariwisata,
kita gandeng Disbud Par, kemudian kita juga gandeng pemerintah. Suaranya, Bu. Putus. Pak Ari Panji. Kita bersurat secara resmi untuk minta waktu presentasi. Jadi begitu Pak Ari Panji dan kawan-kawan yang lain sudah siap untuk kita presentasi, sampaikan kepada Leni dan saya dan Ibu Suryati, kita buat surat untuk kita presentasi di sana. Minta tolong sama Dek Dudi juga. Begitu Pak Wahyudi, saya pikir seperti itu. Kita aksi saja ya. Jadi kalau kita hasil dari webinar ini ya aksi itu, saya pikir seperti itu. Jadi ada aksi nyatanya seperti itu barangkali. Demikian Pak Wahyudi, terima kasih. Ya, Bu. Nah, jadi ini yang kita tunggu-tunggu, solusi konkretnya ya malam hari ini. Jadi kita nggak hanya beropini saja, tapi ada solusi konkret biar menggedor para pemerintahan atau HA yang berwenang kan, biar aset orang-orang Palembang ini memang kembali dengan semestinya. Ya, tetapi maksud saya kita harus bermain cantik, begitu. Bermain cantik di mana mereka akan memihak kita. Kita harus berpikir. Ya, Bu, putus. Ya, kayaknya putus, ya, Bu. Ya. Itu Lanjut. tidak sehebat yang punya kita ya. Kita lebih hebat. Tetapi mereka begitu menghargainya peninggalan-peninggalan yang tidak begitu hebat. Tidak sehebat Benteng Kota Besar. Maksud saya ya, maaf dengan orang Padang kalau ada orang Padang di sini. Mohon maaf. Nah, juga dengan misalnya di Jogja atau di Malang itu kan mereka sangat menghargai peninggalan sejarah. Nah, itu merupakan aset yang juga akan mendatangkan devisa untuk pemerintah ya, untuk daerah. Dan nah dari segi turis, nah kita sebaiknya saya pikir kita akan mengambil jalan ke sana. Selain kita meningkatkan kebudayaan atau pelestarian budaya. Jadi kita bandingkan, kita beri masukan keuntungan untuk mereka gitu loh. Kalau ini kita kita naikkan sebagai mau cagar budaya atau mau tempat wisata atau atau sejarah, kita naikkan keuntungan-keuntungan yang akan diterima oleh pemerintah. Nah, untuk mendatangkan itu maka kita butuh satu misalnya perda, yang kedua apalagi, yang ketiga apalagi, seperti itu Pak Ari Panji. Jadi mohon Pak Ari Panji kalau sudah siap presentasinya dengan kawan-kawan yang lain, kita bikin surat, kita langsung jalan saja Pak Ari Panji. Kebetulan sekarang kan DPD, DPR itu kan masih baru mau terbentuk ya, baru terpilih. Nah, dari awal kita sudah siapkan apa yang akan kita komunikasikan dengan kawan-kawan yang ada di DPR. Begitu, tapi saya mohon izin dengan kawan-kawan jangan demo ya. Tolong jangan demo. Nanti nanti kita ditolak sama mereka. Kita tunjukkan saja keuntungan apa yang akan kita dapat kalau mereka memperhatikan itu. Demikian Pak Wahyudi, terima kasih. Jadi nanti semoga aja kita berdoa sama-sama dengan perjuangan. Yudi, ngomong. Oh ya Pak Ali Goik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ali Goik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ayo, aku dengar dari awal sampai akhir ini, dengar baik. Nah, tapi laju gak telah ngomong ini. Persoalan BKB ini kan sudah lama kita lakoni, kita advokasi. Mulai dari mulai intens itu mulai dari 2007 kalau nggak salah, itu sampai sekarang sudah 2024, hampir 14 tahun berarti kita mengadvokasi secara intens. Nah, terakhir itu Kesultanan Palembang Darussalam lewat Kementerian Pertahanan mencoba menjadikan Benteng Kota Besar sebagai event heritage, tapi tetap dibuka untuk umum. Yang mengelolanya tetap
tentara yang mengelolanya. Nah, itu satu. Kedua, ya bisa juga kita mendesak itu dengan kawan-kawan sekarang itu yang sudah jadi lewat kerabat-kerabat Kesultanan Palembang Darussalam itu lumayan ada beberapa yang bisa menyuarakan ini di legislatif di DPR. Itu pertama ada yang kita lihat pasti lolos itu ya. Itu pertama ada Saiman dari Dapil 2, ada Andreas dari Dapil 3, ada Saiful Padri dari Dapil 6, ada yang Dapil 2 juga lupa saya dari PDI itu. Nah, paling tidak ada 4 orang yang bisa mengawal untuk BKB. Nah, untuk aksi demo jangan juga kita jadi alergi Bu Dia. Bukti kita demo itu ya contoh-contoh barang sudah ada itu. Gedung kesenian kita dapat. Demo itu. Nah, jadi kalau kita takut dengan demo, saru juga. Apa yang kita lakukan itu juga demo bentuknya sebenarnya. Tapi kan demo bentuk lain. Tapi demo massa perlu juga kita lakukan penekanan itu. Mungkin lewat kawan Wahyudi dengan komunitas barunya yang peduli heritage, dia bisa memimpin anak-anak muda untuk berteriak kembalikan BKB ke pangkuan Kesultanan Palembang Darussalam, paling tidak kayak gitu. Nah, itu mungkin yang ini menjadi pijakan kita ke depan. Nah, jangan lupa itu anak muda itu Wahyudi ya, yang sudah terbentuk itu harus siap itu. Jangan alergi demo maksud saya itu. Tetap dengan cara-cara yang dilakukan ini tetap dilakukan dengan pendekatan-pendekatan politik lewat anggota dewan dan siapapun yang akan menjadi wali kota nanti ke depan. Nah, kalau sekarang kan masih agak sulit karena posisi masih pejabat sementara, pejabat tahu sendiri, paling Ratu Dewa sebentar lagi bulan ini sudah selesai dia. Hanya hitungan hari dia sudah selesai. Entah dia diperpanjang atau tidak, itu kehendak Kementerian Dalam Negeri. Kalau hasilnya bagus mungkin dia diperpanjang, atau bisa jadi nanti Ratu Dewa mau mencalonkan diri. Nah, ini kita minta komitmen juga dari Ratu Dewa sebagai calon wali kota untuk ke depan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Ali Boy. Mungkin kita bermain cantik ya begitu. Ya. Izin menambahkan. Izin menambahkan dulu. Ya, Kak Dodi. Ya, oke. Saya setuju dengan usulan-usulan tadi dengan kawan-kawan tadi. Saya ingin menambahkan pertama adalah perawatan BKB itu yang dekat Lawang Borotan yang banyak tanaman liar itu sebenarnya kejadiannya kan sering berulang dan kita tidak melakukan tekanan ke Kodam untuk untuk bagaimana mereka tuh memperhatikan kondisi PKB itu, karena kan yang jadi masalah itu yang benteng Butuh Besar itu kan penguasaannya kan di Kesdam sebenarnya. Nah, memang Kesdam itu tidak terlalu fokus mereka tuh tidak fokus di ke belakang sampai ke Lawang Borotan sampai ke belakang, karena fokus mereka tuh hanya di bagian depan. Nah, mungkin itu mereka tidak terlalu mengetahui dan kondisi samping Lawang Borotan itu. Nah, memang usul saya memang sebenarnya kita memang harus ketemu dengan Pangdam 2 Sriwijaya untuk mengingatkan bahwa kejadian tanaman itu yang di Lawang Borotan itu sering terjadi dan Kodam tidak turun tangan langsung untuk untuk menghilangkan tanaman liar itu sebenarnya. Nah, keduanya adalah di belakang itu kan rumah kumuh semua itu yang tidak jelas itu kepemilikannya. Sebenarnya juga Kodam saya lihat juga membiarkan kondisi
belakang benteng itu jadi liar, karena yang menghuni itu bukan sebenarnya ujung-ujungnya bukan lagi TNI aktif, sebenarnya banyak pensiunan yang sudah yang bukan lagi TNI sebenarnya, dan itu tidak, saya lihat tidak, TNI tidak tegas dalam apa namanya menertibkan mereka, sampai mereka itu kan buat bangunan itu sampai ke pintu-pintu itu, sampai ke benteng itu, yang maksud saya apa, walaupun memang TNI itu menguasai fisik benteng, tapi mereka secara internal mereka juga saya lihat tidak setengah hati dalam menjaga keindahan, kerapian benteng tersebut, benteng kita itu, sehingga kejadian itu selalu terulang dan kita hanya bisa melihat saja. Nah, memang usul saya ke depan itu memang kita harus audiensi dengan Pangdam untuk meminta komitmen Pangdam bahwa karena Bapak sudah diserahi tanggung jawab oleh negara ini untuk menjaga benteng ini, dan Bapak adalah negara yang yang kemarin dari waktu penyerahan kekuasaan itu dari Belanda ke negara, maka itu harus tanggung jawab penuh dari Kodam sendiri. Jadi Kodam harus memperhatikan seluruh aset Kodam yang ada sekarang ini, kondisinya itu jangan sampai terlantar dan tidak terawat. Nah, kedua adalah selain kita ke Kodam, saya usulkan ke ini, karena itu Kodam itu aset itu, Kodam itu sekarang milik Kementerian Pertahanan, memang ke depan itu kita harus menemui Kementerian Pertahanan untuk meminta untuk mereka ya menjaga dan melestarikan aset benteng Kota Besar itu sebenarnya. Karena dan ini kan yang menjadi Menteri Pertahanan itu kan Pak Prabowo sekarang ini. Yang sekarang belum tahu apakah beliau jadi presiden atau tidak. Nah, memang sebenarnya kunci penyelesaian BKB itu ada di presiden sebenarnya. Presiden lah yang bisa menyelesaikan itu. Apa namanya? Memang pendekatan secara politik melalui partai politik itu sangat penting ke depan untuk kita lakukan itu, karena kalau tanpa itu kayaknya kita melangkahnya agak lambat sebenarnya itu. Nah, sehingga perlu ke depan itu nanti kalau misalnya atas siapa nanti jadi presiden, apa Pak Anies atau Pak Prabowo, kita harus mendekatinya itu melalui partai politiknya sebenarnya, partai politik capresnya itu, untuk meminta supaya BKB itu kalau awal dari Kesultanan kemarin kan supaya itu bisa dibuka, minimal dibuka sedikit bagian depannya itu untuk bisa dinikmati masyarakat, atau kalau tidak ditukar guling, artinya TNI keluar, kemudian itu di pengelolaan BKB diberikan kepada nanti oleh Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nantinya ke depan mengelola itu kan, untuk lebih melestarikan Palembang. Nah, itu memang harus melalui jalur politik sebenarnya dari partai politik itu. Tapi perkembangannya kita lihat dulu ke depan. Apakah Pak Prabowo atau Pak Anies nanti yang jadi presiden ini? Itu kalau usulan saya, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, siap Kak Dudi. Ya, jadi benar ya, di Kak Dudi. Mungkin kita banyakin audiensi dulu ya, ketemu dengan yang berwenang tentang BKB ini ya. Jadi seluruh elemen kita gerakan, mungkin di sini ada Perwida, ada MSI, ya juga anak milenial ya, anak zilenial mungkin ya, Cak Oji, Pak Syukri Mahmud. Assalamualaikum. Siap, ada lagi? Salam. Assalamualaikum, Pak Yudi. Ya, siap. Pak Sandi Arif, ya. Ya. Saya mau ngomong sedikit ini masalah KKB ya, bukan BKB ya. Ya, Keraton. Udah ganti nama kan KKB ya. Saya ini bagian dari Juriat Palembang Darussalam. Setahu saya dulu pernah diajuin ke Menhan masalah KKB ini. Mulai dari Sultan Prabudiraja atau Mang Bagus, terus Sultan Iskandar, juga mungkin ditindaklanjutin sama Sultan Pawas juga. Itu pernah diajuin, Om.
dan ternyata tidak ada tindak lanjutnya. Dan itu sebenarnya KKB itu sudah jelas secara sejarah itu punya kesultanan yang diperkasai SMB 1, dilanjuti dengan Sultan Bahaudin, sampai direbut sama Belanda, terus direbut sama TNI. Jadi masalah segi hukum, hak itu punya memang Duriat Kesultanan Palembang Darussalam. Dalam pengajuan itu, kalau menurut saya itu, dan saya pun berkeinginan sebagai salah satu juriat juga, itu harus dikembalikan bukan ke pemerintah. Jadi memang harus dikembalikan ke Yayasan Kesultanan Duriat Palembang Darussalam. Bisa bekerja sama dengan pemerintah kota untuk pariwisata. Itu yang keinginan saya, dan mungkin juriat-juriat yang lain juga mungkin ke situ arahnya. Dan juga para pengusul permohonan Kemenhan itu mungkin seperti itu. Jadi saya keberatan kalau seandainya nanti itu tinggal dialihfungsikan, dipegang sama Dinas Pariwisata atau Budaya. Jadi kami sebagai juriat Palembang Darussalam itu cuma hanya sekedar menikmatin yang ada aja, bukan sebagai pengelola gitu kan. Sebenarnya kami punya hak di situ sebagai juriat Palembang Darussalam. Itu yang perlu harus diketahui. Mungkin Sultan Pawas juga terasa juga seperti itu. Saya yakin itu juga seperti itu. Atau yang Sultan Iskandar juga seperti itu. Dan untuk tuntutan, sebenarnya itu bisa dituntut secara hukum. Karena atas alas hak ahli waris punya Kesultanan Palembang Darussalam pada Menhan untuk pengembalian. Cuma selama ini belum pernah dilakukan, hanya sebatas permohonan. Kalau untuk pendukung-pendukungnya itu tetap harus seperti pemerintahan kota, pemerintahan provinsi, atau Dewan Kota, Dewan Provinsi, sampai Dewan Pusat, juriat Palembang Darussalam, dan Wong Palembang sendiri, insya Allah mendukung itu. Kalau masalah untuk pariwisata ya silakan, nggak masalah. Tapi pengelolaan tetap harus Yayasan Juriat Palembang Darussalam. Karena itu haknya para juriat Palembang Darussalam, dan itu didirikan oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi saya keberatan kalau seandainya itu akan kembali ke pemerintahan kota atau dinas pariwisata. Intinya kami sebagai juriat Palembang Darussalam hanya sekedar melihat, bukan sebagai pengelola gitu kan. Nah, museum juga seperti itu, diambil sama Dinas Pariwisata atau Budaya kan gitu. Nah, ya hanya sekedar melihat, masuk, bayar tiket, ya kan. Sebenarnya kami punya hak untuk mengelola itu. Tapi dalam hal untuk pengelolaan bisa kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Itu yang kami inginkan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan pada rekan-rekan, saudara-saudara, dan Sultan Pawas, dan mungkin para dewan di sini yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar. Mungkin harus dikembalikan dengan Wong Palembang, ya tak? Wong Palembang yang dikelola. Oke, mungkin ada tanggapan lagi mungkin dari narasumber atau mungkin dari Sultan Pawas. Ada tanggapan terkait terakhir hari ini? Ya, Sultan, ada. Ya, terima kasih kepada semuanya, narasumber, dan juga tadi baik sekali tanggapan-tanggapan ya. Ya, kalau sebagai zuriat, kita juga semua ingin supaya kembali ke zuriat. Namun kemudian kita harus memikirkan mekanisme bagaimana untuk pengembaliannya. Maksud kami sekarang ini, kita ini kan ingin secara bertahap.
kita tahu bahwa yang penting pertama kali adalah memberikan wawasan bahwa itu milik kesultanan. Bila kita langsung mau mengambil, mereka pun pasti akan membuat strategi lain ya. Nah, makanya kita harus bertahap. Ini dari bagaimana prosedurnya ini, itu yang harus kita perhatikan ya. Seperti tadi yang Bu Diah bilang, mulai kita audiensi, kita mulai memperlihatkan. Cuma kita bisa berbagai macam cara. Tapi seperti yang saya sangat tertarik dengan perkataan Dr. Meta tadi, emang harus bagaimana political will daripada penguasa tersebut. Nah, di sini political will ini artinya kita harus dekat dengan kekuasaan. Jadi bagaimana kita bisa merangkul kekuasaan-kekuasaan yang ada tersebut supaya bisa bersatu dengan kita. Pada ini saya juga sudah senang juga banyak rekan-rekan kita dari berbagai macam partai yang sudah bisa menduduki di Kota Palembang ya. Kalau di Sumsel ini masih baru kita penjajakan. Kalau saya lihat kalau di Palembang ini mungkin sekitar ada 20-30% adalah teman-teman kita semua di situ. Yang insya Allah melalui anggota Dewan Kota mungkin saya akan seperti yang tadi dibilangin door to door supaya kita bisa bersinergi dan bersama-sama memiliki wawasan bagaimana mengembalikan Kota Besar ke tangan kita dahulu. Dan saya yakin dahulu ketika mau dialihfungsikan atau kita ambil benteng Kota Besar, TNI pun ribut masalah tukar guling dengan biaya yang cukup besar, ya kan? Nah, ini yang kemudian akan menjadi permasalahan kita juga. Tukar guling yang cukup besar ini ternyata pemerintah kota maupun provinsi tidak ada yang mau. Kemudian bisa juga macam-macam cara sih. Bisa juga kalau secara hukum kita coba mengadukannya secara secara hukum bagaimana supaya dikembalikan kepada kita kan karena kita adalah ahli waris bukan milik TNI. Nah, itu pasti otomatis perlu pembuktian-pembuktian yang cukup kuat. Nah, kita ini sekarang ini ya makanya kita harus bersinergi bersama-sama bagaimana mengembalikannya dahulu. Saya kemarin seperti saya ketika ke Ternate kemarin, walaupun benteng punya Belanda, kemudian dikembalikan ke Dinas Pariwisata, dari situ baru menjadikan museum dan bisa dinikmati oleh semua orang yang masuk. Maksud kami kita juga bertahap, tidak sekaligus langsung mengambilnya dahulu, tapi kita memberikan wawasan dulu. Pertama kali anggota dewan saja kita lihat tidak bisa masuk secara langsung. Ya kan? Tadi sudah dibilang Kando Ridwan tadi bahwa mereka sendiri tidak bisa langsung cara masuk. Nah, artinya kita perlu langkah-langkah strategis, artinya perlu langkah-langkah pendekatan bagaimana kita pendekatan pada Pangdam supaya membukanya, bagaimana wawasannya, karena bukan hanya dia sendiri, dia punya tim di bawahnya yang juga harus kita kasih penjelasan dahulu. Nah, ketika pola pikir mereka sudah sama dengan kita, pola pikir mereka sudah bisa mengerti tujuan daripada penggunaan benteng itu, baru mereka akan mengupayakan bagaimana ini bisa menjadi milik kepada Palembang lagi. Banyak sekali pekerjaan kita. Dari zaman almarhum ayah, saya sudah lihat bagaimana perkembangannya. Kenapa Kesultanan kemarin didirikan kembali? Karena pertama kali adalah ketika Benteng Kota Besar pada tahun 2002 akan dijadikan mall. Akan dibangun hotel di dalamnya. Itulah kemudian mungkin ceritanya nanti sama ke Mas Ari Panji itu, Pangeran Ari ini banyak tahu disebab mereka adalah pelaku-pelaku sejarahnya. Nah, ketika sudah mau dihancurkan macam-macam, makanya muncullah Kesultanan untuk sebagai garda terdepan dan alhamdulillah tidak jadi dibangun hotel dan mall. Kemudian mungkin mereka ada nego-nego sedikit, akhirnya belakangnya yang dijadikan hotel, tidak di depan di dalam benteng Kota Besar. Nah, tapi dari sini kita lihat bahwa
satu sisi ketika mereka ingin jadikan mall, artinya mereka tidak menganggap ini sebagai benda yang penting buat tahanan, ya kan? Bukan sebagai hal yang eh, esensi atau wajib dipertahankan oleh TNI. Artinya kan kita bisa ada upaya-upaya lain. Nah, emang satu sisi ketika budaya berhubungan dengan ekonomi pasti akan seperti ini. Kan banyak sekali friksi-friksi di dalam budaya itu, dalam ekonomi. Tapi kita yang harus kita lihat bahwa eh, bagaimana kita menyikapinya. Makanya nanti kita buat tim kembali, kita mulai lagi, kita mulai bekerja bagaimana pendekatan-pendekatan kita mulai pemangku kebijakan yang baru, seperti nanti mungkin wali kota yang baru harus punya visi terhadap peraturan kota besar ini, seperti wali kota yang baru ataupun gubernur yang baru, dan juga terhadap anggota dewan yang akan datang ini bagaimana supaya mereka bisa memperjuangkan peraturan kota besar ini supaya bisa kembali kepada masyarakat Palembang. Kenapa saya bilang masyarakat Palembang? Karena pada saat ini bukan orang Palembang yang megangnya, tapi adalah tentara TNI yang justru mereka tidak terlalu menginikan pada sejarahnya. Dan justru sekarang karena posisinya sangat strategis, ada kepentingan ekonomis di sana. Kita nggak usah bernutup mata. Pelataran benteng kota besar laku jadi uang, bisa jadi parkir, bisa orang menjual asongan, mereka bisa mencari uang dari sana, bisa dapat jatah-jatah dari situ. Parkiran kanan, parkiran kiri, itu semua ada ininya, ada segi ekonomisnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi menjadi pertanyaan kita, siapa yang berkepentingan atas ekonomis ini? Saya yakin TNI nggak perlu, ya kan? Nah, makanya kita perlu sekali pemahaman kepada orang-orang yang di sekitar situ, pada TNI tersebut terhadap pemangku kebijakan tersebut. Makanya kita harus berusaha dari berbagai lini lah, mulai dari bawah, atas, menengah, semua level kita coba jalankan. Mudah-mudahan ikhtiar kita bisa mengembalikan keraton kota besar ini bisa dinikmati oleh masyarakat Palembang lagi. Menjadikan, kalau saya sih sebenarnya ingin menjadikan bahwa itu memori kolektif kita. Semua orang harus tahu sejarahnya seperti apa dan juga bisa menikmatinya bersama-sama. Karena toh kita juga pasti nanti suatu saat akan meninggal. Kita akan mati. Ini tapi sejarah peninggalan nenek moyang kita harus memiliki pengetahuan bahwa ini sejarahnya. Ini bagaimana akan ini. Nggak berpikir jadi saya inginkan ke depan ya kita sama-sama bisa bersinergi semuanya. Terima kasih juga Pak Sultan Adil sudah memantik kegiatan ini dengan membuat tulisan yang sehingga masyarakat Palembang, oh, mari kita sama-sama menyemangati kami kembali karena kami sudah sekitar 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu lah menyemangatinya. Sekarang mudah-mudahan kita mulai terpacu lagi, apalagi di era baru ini. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang baru dan juga orang-orang di pemerintahan yang baru ini bisa bersinergi untuk menghidupkan kembali dan juga mengembalikan sejarah budaya kita seperti sejarah sebenarnya. Itu, terima kasih semua. Nanti semua usaha ini sangat bagus dan juga saya yakin kita pakai berbagai macam cara. Yang tadi bilang dia bilang jangan demo-demo, ya kita secara kelembagaan dulu, biarkan semua lini berjalan sesuai dengan lininya masing-masing. Kalau saya lihat bagaimanapun juga nanti insya Allah akan ada titik temu dan juga insya Allah semua usaha yang kita buat tidak sia-sia. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan atas arahannya ya. Kita sama-sama berdoa ya. Dengan perjuangan kita kali ini, karena panjang sudah perjuangan kita, mungkin perjuangan kita kali ini akan membuahkan hasil ya. Kita sama-sama
bergandeng tangan dari Pak Dedi Irwanto nggak ngomong nggak? Yudi. Pak Dedi. Di ruangan Zoom ini ada mahasiswa modul Nusantara gitu, Dinda Wahyudi. Kebetulan lanjut. dari Kalimantan ada Alexander Ya, William Hoy gitu. Coba minta dia berkomentar gitu ya. Siap, lanjut. Ya dari daerahnya Alex mungkin ada apa kasus serupa dengan BKB, coba. Oke, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk kasus serupa dengan BKB sendiri di daerah saya masih belum ada Pak. Saya juga masih belum mengetahui apa sih sejarah yang ada di daerah saya sendiri Pak. Tetapi mungkin yang sejarah yang di daerah saya seperti Kerajaan Kutai Kartanegara Pak. Yang dimana itu juga sebenarnya di daerah itu ada situs kerajaan juga seperti itu Pak. Tapi untuk dalam konteksnya sama seperti BKB belum ada Pak. Ya. Komen Ded. Pak Alexander sudah? Tidak Kak. Dedi ya, lanjut disambung Pak Dedi. Ini ada komentar terkait ini BKB ini ya, yang sudah kita perjuangkan ini. Saya pikir, mohon maaf, videonya mungkin tidak bisa dilihat. Tapi malam ini kita sama-sama sepakat, pertama BKB itu harus selalu diperjuangkan gitu. Kemudian harus banyak dituliskan. Mungkin kata dituliskan ini agak alfa ya kita, karena memang tulisan tentang BKB gitu mungkin tiap tahunnya tidak terlalu banyak ya. Padahal seperti kata Pak Sukri tadi itu juga harus selalu dituliskan. Dan tulisan-tulisan itu kalau bisa juga bersifat tulisan-tulisan yang menggugat, artinya ya keberadaan TNI di ruang publik yang sebetulnya milik masyarakat Palembang gitu. Oleh karena itu menurut saya itu harus selalu diperjuangkan. Dan kalau sekarang lagi tren mengenai hak angket gitu ya, saya berpikir apakah kelompok kita juga perlu membuat hak angket, semacam hak angket untuk menyelidiki apa yang sebetulnya dipatik oleh Kemasari tentang bahwa ada realita yang menarik mengenai kepemilikan BKB. Karena sekarang ada tulisan bahwa kalau kita pahami bersama sebetulnya BKB itu kayak dipinjam sementara oleh tentara gitu. Nah, yang perlu perlu kita selidiki itu sebetulnya tentara itu pinjam dengan siapa gitu. Kalau itu pinjam gitu ya. Sehingga mungkin kita bisa memulai dari situ. Paling tidak untuk melebarkan dialog-dialog kita tentang Benteng Kota Besar gitu. Termasuk tentunya dengan bantuan perjuangan tersebut dari rekan-rekan yang ada di DPRD kota gitu dan DPRD provinsi. Mungkin itu gitu. Terima kasih banyak Mas Wahyudi. Saya senang sekali webinar malam ini berlangsung sangat menarik gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa, Ketua Porwida, Ketua MSI, sudah menginisiasi, Sultan hadir. Ya, memang sangat menarik tema kita malam hari ini dan pendapat yang Mahmud nih ingin bicara Pak Sukri Mahmud. Ya, kami silakan Pak Sukri Mahmud. Ayo, alhamdulillah pengen melok ngomong.
Iya, aku tengok tadi banyaknya kami dari dusun ni Pak, tak belum paham gino. Cuma ya itu yang namanya warisan leluhur peradaban bangsa itu adalah hak resmi dari zuriat dia yang ada di Palembang maupun di apa namanya itu Kesultanan. Sorry ya, aku tidak buka video lagi di jalan ini. Tadi aku tulis usaha kita selain dari program yang tadi disampaikan banyak sekali oleh para pembesar, para penghebat tadi. Aku punya usul kita bikin satu gerakan masif. Bagaimana kita membumikan yang namanya Benteng Kota Besar. Inspirasinya dari tulisan dari Pak Sultan Adil. Pak Sultan Adil masih ada di situ ya? Iya, kanca begoco itu. Masih ada loh. Alhamdulillah, ini kepedulian beliau ini cukup ini ya. Kita di Jawa nih, di Jawa, di dusun nih ini apa? Sadonya baik. Jadi kita lihat di Palembang itu kan ada beberapa yang namanya kampung literasi. Nah mereka tuh bikin apa kayak gitu. Sementara kalau bicara pariwisata, aku ini udah bikin yang namanya Nusantara Bangkit. Ada 23 provinsi yang sudah kita eksplor dia punya potensi pariwisata. Dan itu jalan. Nggak kate yang cengker, nggak kate yang ngomongkan kaget kita nak memanfaatkan apa tidak. Tapi jalan ya. Nah terakhir kita mau kembangkan bagaimana Sulawesi Tengah menjadi bumi 1000 megalit. Nah sekarang Palembang ini aku sudah kayak sudah putus asa ya dengan Palembang. Berapa banyak kegiatan, berapa banyak program yang kita sampaikan tidak nyambung. Tapi kayak ini kan udah terbuka nih inspirasinya bagaimana kita membuat tulisan-tulisan karena leluhur kita ini adalah bangsa tutur. Ya. Kita ini galak begesa, galak berdongeng dan lain-lain. Tapi tidak ada catatan manuskrip maupun catatan sejarah yang dalam bentuk literasi. Nah mungkin ini saatnya kita bikin program ini agar ini menjadi tujuannya menjadi satu storytelling. Storytelling ini kan gerakan bisa nasional maupun internasional. Akan dibaca sama orang banyak dengan bahasa milenial atau bahasa zilenial tadi. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengaktifkan kampung-kampung literasi tadi. Misalnya kita bikin lomba menulis tentang Benteng Kota Besar. Jadi ini kegiatan ini akan melibatkan dinas pendidikan, melibatkan dinas pariwisata dan lain-lain. Jadi kita secara secara administratif, secara pemerintahan, political will-nya juga jalan, tapi ada satu gerakan massa. Nah, gerakan massa ini yang akan membumikan apa itu Benteng Kota Besar. Mungkin banyak orang yang tidak tahu, bahkan kita juga tidak tahu. Tadi begitu disingkap sama Pak Sultan Adil, baru kita terbangak-mangak. Oh begitu, oh begitu. Nah, ini yang harus kita gali. Begitu ini muncul menjadi satu tulisan, menjadi satu karya tulis, menjadi satu karya yang akan dilombakan, pemenangnya itu akan menjadi modul. Modul dalam bentuk materi untuk eduwisata. Eduwisata itu kan menggiring semua anak-anak. Nanti dengan adanya hadirnya anak-anak sekolah mau SD, SMP maupun SMA bahkan ke perguruan tinggi, dia hadir ke di situ dengan akan melakukan yang namanya selfie. Begitu dia bikin selfie, dia akan share. Itu secara tidak langsung dia akan menjadi hidden marketer gitu. Dan itulah yang akan mendatangkan wisatawan. Jadi orang melihat di mana ini, bagaimana ini. Nah masalah pemerintah setempat dia tidak peduli, tapi masif ini sudah terjadi di pasaran, di kalangan wisatawan. Itu akan ikut campur nanti pemerintah baru. Karena susah kita nunggu pemerintah ini, nunggu dia bergerak, susah. Kita bergerak duluan dengan ide-ide kita. Nah dengan kita bergerak, kaki dia baru nak melok. Kalau dia nak melok, tanya, jangan kamu nak intervensi. Ini gerakan kita, ini modal kita. Itu mungkin saran aku ya. Jadi dengan adanya sekarang zamannya teknologi, mereka kan bisa searching.
bahan-bahan untuk ditulis itu. Tapi pemantiknya tadi dari Pak Sultan Adil, kemudian rohnya itu kita pegang yang senior-senior tadi, ada ke Mas Ari Panji itu dulurku itu Mang Cek itu ke Mas tuh. Aku di Mas Agus Cek. Siap. Nah, kita ini yang mempunyai nanti begitu lomba-lomba itu kita menjadi juri. Itu akan menjadi festival nanti kan, begitu festival hiduplah Palembang itu. Jadi aku berbicara tentang dari sudut pandang pariwisata. Karena Palembang itu wisatanya adalah sejarah. Begitu kita ungkap Sriwijaya, begitu kita ungkap itu namanya Sungai Musi, itu sudah luar biasa. Bukan kita itu Venesia dari timur. Venesia itu belajar dengan kita. Tuala Venesia atau Tuala Sriwijaya, itu baik tuh lihat. Mungkin itu ya, aku sorry itu baik, mungkin sedikit karangan gregetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Syukri Mahmud. Tema kita malam hari ini ya, terhadap BKB yang untuk kembali lagi ke masyarakat Palembang. Lagi kita malam ini ada ke depannya untuk BKB kembali lagi ke masyarakat mestinya. Ya mungkin ada tanggapan lain lagi dari Bapak Ibu sekalian atau closing statement mungkin. Baik. Ada. Terima kasih. Boleh, Mas Nedi? Lanjut Pak Sultan nanti. Ayo, makasih. Alhamdulillah ya, waduh. Saya surprise sekali hari ini ya dengan adanya pertemuan seperti ini. Seperti inilah yang sebetulnya yang saya harapkan dari kemarin. Saya 2 tahun yang lalu sudah mulai mengangkat masalah BKB ini. Tapi kok kayaknya saya begawi dewean gitu, walaupun saya ada di Jakarta gitu kan, jauh gitu kan. Akhirnya saya memang apa yang bisa saya lakukan adalah terus menulis, memviralkan gitu kan. Nah, saya senang dengan teman-teman di Palembang kan sudah mulai ada rencana gitu loh kan. Ada yang darat, ada kalau bisa ada yang udara juga. Maksud saya udara ini adalah gerakan untuk memviralkan gitu. Cerita mengenai Kuto Besar ini. Nah ini yang harus kita viralkan, terutama adik-adik ini yang ngaku milenial, zilenial ini kan. Cobalah tulis-tulisan, cobalah video yang seperti ini sekarang ini kita lakukan gitu ya. Teruslah kita viralkan. Apa yang Ibu Meta bilang tadi, ya no viral no justice gitu kan. Bagi politikus juga begitu. Kalau tidak ada yang viral bagi mereka ya nggak ada kepentingannya, karena politikus itu berdasarkan kepentingan gitu kan. Itulah yang saya harapkan ya, sama-sama lah sekarang kita bergerak sama, terus memviralkan catatan, tulisan, video yang seperti yang kita lakukan sekarang ya. Menggayat gitu ya, yang YouTuber yang sudah kelas nasional nih sekarang kan. Harus terus, alhamdulillah mantap. YouTube dia bagus gitu kan. Kalau menurut aku ya memang itu tadi, alhamdulillah. Terima kasih Pak Mas Mang Cek kita, Pak Dr. Mas Ali Panji ya. Insya Allah ya, saya doakan jadi dokternya ya. Ibu Meta. Amin. Ibu Dr. Lia, terutama yang mulia Sultan Fawaz gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya ini ya. Saya senang sekali, berharap sekali apa yang saya cita-citakan mengenai benteng Kuto Besar ini akan tercapai juga. Justru bukan Kuto Besar aja, sejarah Palembang yang terlupakan itu banyak gitu kan. Mulai dari Bukit Ciguntang, Pulau Kemarau gitu kan. Pulau Kemarau sekarang kelihatannya kayaknya nggak ada jejak kesultanan di sana ya.
sayang sekali gitu. Nah, harusnya ada Pak, harusnya di ujung harusnya timur kan. itu harusnya dibangun. Betul. Kita sudah Benteng-benteng gugat itu loh Pak, banyak, 2 tahun Pak. yang lalu udah gugat kita. Betul Pak, sayangnya itu kan ada pernyataan dari arkeolog lah ya yang mengatakan itu tidak ada benteng, yang ada malah gua Jepang gitu kan. Aduh, sedih saya dengar itu. Makanya saya tergerak banget kemarin untuk meneliti tentang perang benteng gitu ya. Dari catatannya Ibu Farida Wargadalem ya, dosen di FKIP, saya baca gitu kan. Terakhir saya pulang 3 tahunan yang lalu, saya jadi kaget. Saya tanya pas jalan-jalan ke depan benteng Kuto Besak itu kan, masuk ke benteng itu aja tidak boleh gitu kan. Kalau ada kata kepentingan. Itu dari sisi bentengnya kan. Terus lagi kalau dari sisi Pulau Kemaraunya yang aku bilang tadi, kalau kita jalan di pelataran itu kita ditawarin sama tukang-tukang getek gitu kan. Kemarau Pak, Pulau Kemarau Pak. Ada apa aja aku pancing kan, ada apa di Pulau Kemarau itu? Banyak Pak, ada sejarah Pak. Sejarah apa aku bilang kan? Banyak Pak, ada legenda gitu kan katanya. Legenda ya. Itu bukan sejarah atau apa? Iya Pak, itu legenda Pak. Nah, apalagi lupa ada kelenteng Pak, ada pagoda. Masya Allah dia tuh. Aku yang baca tulisan Ibu Farida kemarin itu jadi semangat ya. Wah ini perlu diangkat ini cerita Pulau Kemarau ini. Di situ tempat perang paling besar itu, perang benteng yang ke-1 terbakarnya Keraton Kuto Gawang gitu kan. Perang benteng yang ke-2, 3, yang paling besar yang ke-5 kan. Yang terakhir SMB 2 diasingkan. Nah, sejarah-sejarah Palembang ini sebenarnya besar, banyak sekali Pak. Makanya kemarin saya ya dengan inisiatif sendiri aja nulis-nulis gitu kan. Apapun orang mau baca pun terserah, saya share-share lah kemanapun. Di Kompasiana tuh banyak tulisan saya Pak. Walaupun di situ saya tidak dibayar, gratis gitu. Tapi saya lihat Kompasiana tuh cakupannya tuh banyak. Nasional gitu kan. Nah itu saya masuk ke sana, saya tulis sebanyak-banyak pun. Sudah ada 77 tulisan saya kali ya, puluhan ya. Nah itu, saya harapin tadi benar yang dikatakan Pak Sukri tadi, yuk kita memasifkan tulisan mengenai Kuto Besak ini, kita angkat terus, adik-adik milenial, zilenial, ya. Juga ini kolonial juga ya, kayak kita ini kan. Terus kita masifkan gitu loh ya pemberitaan. Mungkin itu dari saya dulu, Pak Yudi. Terima kasih atas kesempatan untuk closing. Terima kasih. Langsung closing. Ya, Waalaikumsalam. Malam ya. Mungkin teman dari narasumber yang lainnya Pak Kemasari Panji dan Anita. Oke, sebagai closing statement, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya perjuangan ini ya sebenarnya tidak baru sehari 2 hari gitu ya. Kalau saya sendiri itu sudah melakukan dulu pengusulan tentang revitalisasi BKB itu tahun 2008. Saya masih ingat betul waktu itu diinisiasi oleh Pak Mustafa Kamal, Komisi 10 pada waktu DPR RI, yang memang berjanji untuk meneruskan ke Menhan, karena salah satu kebijakannya ya kita harus tekan juga karena ini militer kan dari atas, tapi juga tidak berhasil ya. Tidak berhasil kan ya tentu banyak hal gitu kan. Artinya saya secara pribadi tidak pernah yang namanya perjuangan itu merasa sia-sia gitu. Saya tetap bekerja saja apa yang saya lakukan, sama seperti Pak Adil ketika kemarin beliau WA saya terlebih dahulu, terus saya respon, maka jadilah kegiatan webinar ini ya sebenarnya. Artinya saya ingin menyampaikan Pak bahwa kita berjuang sajalah apa yang bisa kita lakukan. Tapi saya menyitir dari pendapat dari kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa gerakan ini tidak bisa dilakukan kita hanya 1-2 orang saja. Maka kita harus perlu bersinergi. Dalam teori kebijakan publik itu baru menyatakan bahwa ada 3 unsur yang harus kita lakukan. Pertama, pemerintah bersinergi dengan swasta dalam hal ini semua lembaga, badan, kemudian masyarakat. Nah, artinya
kita bisa jadi bagian dari masyarakat ini, Pak. Nah, saya yakin bahwa apa yang kita bicarakan malam ini menjadi pemantik lah ya, pemantik pembuka pikiran kita. Apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu kan. Jadi kalau saya sih no problem aja, saya lakukan ya. Saya bisa WA gitu, saya bisa jadi pembicara, diskusi, oke, apapun aja bisa. Ya kalau memang harus berdemo ya demo gitu, walaupun kata Bu Dia tadi jangan misalnya. Buktinya kan kita gedung kesenian kalau tidak di demo nggak dapat gitu kan. Iya. Nah, artinya kita berpikir begini, kita coba dengan jalan yang paling lembut, paling soft. Artinya kita coba pendekatan, kita coba diskusi, kita coba untuk dialog. Tapi kalau semuanya jalan buntu ya apa boleh buat gitu. Dalam sebuah gerakan ya harus dilakukan. Saya sepakat semua apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan sesuatu gitu kan. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih Pak Numasari Panji. Mungkin Bu Meta closing statement-nya. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau dalam politik itu pendekatan atau strategi itu ada dua, hard power, soft power. Nah, soft power ini itulah yang bisa kita lakukan melalui misalnya tulisan, melalui menyuarakan pendapat. Nah, saya sedikit mengomentari bahwa kita ini kan menganut sistem demokrasi. Jadi di dalam demokrasi itu menyampaikan pendapat itu hal yang lumrah, termasuk demo. Tetapi tentunya dengan cara-cara yang baik ya, sesuai dengan prosedur. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Sultan Fawaz tadi dengan berbagai macam sisi gitu ya, itu strategi. Jadi ya kita melakukan pendekatan sama dengan Pak Ari tadi ya, perlu kita melakukan pendekatan terhadap seluruh stakeholder yang ada di Kota Palembang yang memiliki pengaruh, itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah penting, kita harus tahu dulu status dari BKB ini nasional atau daerah penguasaannya. Kalau kita tahu bahwa itu nasional, misalnya di Kemenhan, artinya kita hanya berjuang mendorong pemerintah daerah untuk pemerintah daerah itu melakukan atau mempengaruhi pemerintah nasional. Jadi tahapannya seperti itu. Atau kalau mau ya kita potong kompas misalnya ya, kalau dari pemerintah daerah itu slow respon, tidak respon, ya kita ke nasional. Jalannya seperti itu kalau menurut saya. Nah, pendekatan-pendekatan yang seperti ini, yang 2 arah, 3 arah, memang harus kita lakukan. Saya rasa itu saja dari saya, karena saya pikir kita sepakat ya bahwa ini merupakan aset kita bersama. Kalau saya lebih kepada aset kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Ibu Dia, ya ada closing statement malam ini. Suaranya kecil, Pak, nggak kedengaran. Ya, siap. Langsung, Bu, closing statement untuk malam ini, Bu. Baik, saya sangat menghargai sekali semua pendapat malam ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Sultan dan Ibu Meta, bahwa kita memang harus bergerak secara bersama-sama. Dan dari semua unsur ya untuk kita bisa menembus supaya maksudnya sampai cita-cita itu menjadi kenyataan, terwujud. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan semula tadi, bahwa mohon Adinda ke Mas Ari Panji, sudah dokter ya Dek Panji ya? Dek Panji, Dokter Ari Panji ya.
sorry Dek Panji, tidak tahu kalau sudah dokter, bahwa tolong disiapkan presentasi untuk kita berjalan. Nah, begitu presentasi yang bagus sudah siap, kita langsung jalan saja nanti ke Pemda, kemana, ke apa namanya, ke fraksi-fraksi, minta arahan nanti kepada Pak Ridwan, kita ke fraksi mana dulu, gitu. Nanti kita siapkan dulu, barangkali fraksi-fraksinya juga belum terbentuk ya, karena kita baru milih ini. Nah, tapi kita sudah siapkan dulu. Mungkin kita perlu rapat Yang Mulia Sultan untuk tindak lanjut dari yang ini, sama Ibu Meta dan kawan-kawan semuanya. Demikian Pak Wahyudi, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita akan bergerak bersama-sama Pak Dedi dari MSI dan dari Pusat Kajian Budaya Melayu Nusantara yang di apa punya Porbida ya. Nanti kita SK-nya kita bentuk. Itu saja Pak Wahyudi, terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih Bu. Bu ya sudah closing statement-nya. Mungkin Yang Mulia Sultan mungkin ada lagi untuk closing statement-nya. Sudah cukup. Yang pasti kita semua sama-sama sinergi semua. Terima kasih. Mungkin itulah ya closing statement dari seluruh Dewan Pengantar dan narasumber dan rekan-rekan saudara-saudara yang sudah berpendapat tentang tema kita malam hari ini, juga memperingati semarak HUT BKB ya, aset Kota Palembang, dan juga boleh saya simpulkan juga kita sama-sama bersinergi dan terus bergerak untuk menyuarakan bahwa aset Palembang ini, BKB ini, Keraton Kutubesa ini adalah milik masyarakat Palembang yang harus digunakan dengan semestinya, dengan seluruh elemen, mulai dari kesultanan, zuriat, akademisi, aktivis, cendekiawan, yang mungkin juga dari milenial dan zilenial yang peduli tentang budaya dan sejarah, kita gerakkan semua. Mungkin itu juga yang bisa menggedor hak-hak yang berwenang, yang mempunyai pemangku kebijakan untuk mendengarkan aspirasi kita. Mungkin itulah ya webinar nasional kita malam hari ini. Mungkin kita tutup dengan melapaskan lapas alhamdulillahirrabbilalamin. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf pada Allah, marilah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.